Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Vera dari SMP Negeri 1 Cilacap. Saya sebagai salah satu peserta calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan dan merefleksikan modul 1.1 untuk memenuhi tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, Ki Hajar Dewantoro membedakan pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Kesimpulan yang kedua mengenai tujuan pendidikan. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengarian yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Kesimpulan selanjutnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia bagian timur. Poin keempat yaitu budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Menurut KHD, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lainnya dalam menyesuaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman, kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya,
Kemudian, dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga, ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi Pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Kemudian, saya akan merefleksikan tentang apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya menganggap pendidikan adalah proses transfer ilmu antara guru kepada murid. Guru memegang kendali penuh atas proses pembelajaran. Selama mengikuti proses pembelajaran, murid harus patuh dan tunduk terhadap perintah guru. Selain itu, murid diwajibkan duduk dengan rapi dan sopan saat mengikuti pembelajaran tanpa memberikan ruang kebebasan kepada mereka. Yang kedua, menganggap semua murid sama tanpa mempertimbangkan karakteristik murid yang berbeda-beda. Poin ketiga, nilai kognitif adalah kunci keberhasilan atas tujuan pendidikan. Jika nilai yang diperoleh murid di bawah kriteria ketuntasan minimum atau KKM, maka murid dianggap gagal. Dan poin yang keempat, saat saya mengakhiri proses pembelajaran, saya tidak melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 secara mandiri, diskusi, dan elaborasi, maka ada banyak hal yang berubah pada pandangan saya mengenai pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Karena tugas guru adalah menuntun anak serta membantu menebalkan garis-garis yang sudah ada pada diri anak. Pembelajaran adalah menuntun dan memerdekakan murid. Seorang guru harus memahami karakteristik murid sesuai dengan bakat dan minatnya untuk dapat memerdekakan muridnya. Karena setiap anak pastilah memiliki caranya untuk belajar, ada yang visual, audio, ataupun kinestetik. Yang selanjutnya, memberikan ruang gerak kepada murid untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, memilih cara belajar, dan lain sebagainya. Strategi yang saya terapkan agar proses pembelajaran di kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah memahami karakteristik murid dan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kedua, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan murid dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman yang relevan dengan konteks kebudayaan, agar terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, saya akan menggunakan metode yang variatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Serta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran agar dapat memperbaiki proses pembelajaran yang lebih mengedepankan kebutuhan murid sehingga tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan murid. Terima kasih, semoga kita dapat memberikan tuntunan agar dapat mengantarkan murid mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Salam Ibu Bapak Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.